Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Al-Azrahman dengan NIM 21103040140. Di sini saya akan membahas mengenai pasal 48 Konvensi Wina tahun 1969. Untuk detail bunyi pasalnya, teman-teman bisa lihat di samping. Jadi Pasal 48 Konvensi Wina tahun 69 ini membahas tentang ketidaksahan suatu perjanjian internasional karena kesalahan atau error. Ayat satunya itu tuh menyatakan bahwa suatu negara peserta perjanjian internasional dapat mengemukakan atau menyatakan adanya kesalahan pada suatu perjanjian internasional dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kesalahan itu berdasarkan dengan fakta atau situasi atau keadaan yang dianggap oleh negara itu memang ada pada saat perjanjian itu dibuat gitu. Jadi kesalahan itu terjadi ketika perjanjian itu dibuat dan masih berlaku, dan kesalahan itu tuh memang tidak diada-ada, jadi dapat dibuktikan kebenarannya kayak gitu. Lalu syarat yang kedua yaitu kesalahan itu merupakan dasar yang penting bagi kesepakatan negara bersangkutan dalam mengikatkan diri pada perjanjian tersebut gitu. Jadi ketika negara peserta perjanjian internasional itu melakukan suatu kesalahan, maka otomatis negara tersebut sudah tidak memiliki ikatan terhadap perjanjian internasional tersebut. Ayat 2-nya itu tuh menyatakan bahwa pasal 48 ayat 1 itu tidak berlaku bila negara yang bersangkutan didorong oleh suatu tindakan sendiri melakukan kesalahan itu, atau bila negara yang bersangkutan memberitahukan mengenai kemungkinan adanya kesalahan gitu. Jadi hal-hal yang disebutkan sebelumnya itu tidak akan berlaku apabila kesalahan itu terjadi karena dorongan negara pribadi itu sendiri, dan juga sebelum perjanjian itu dibuat tuh negara yang peserta perjanjian internasional tuh sudah mengatakan bahwa ini ya, jika kita mengambil kebijakan ABC gitu, maka akan berdampak pada DEF kayak gitu. Nah, jadi ketika dampak DEF ini benar-benar terjadi, maka itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang dapat membatalkan suatu perjanjian, karena mereka sudah ada kesepakatan di awal bahwa ini mungkin saja terjadi kayak gitu. Nah, untuk pasal 48 ayat 3-nya menyatakan bahwa apabila terjadi kesalahan susunan kalimat dalam suatu perjanjian, maka hal itu bukan merupakan alasan untuk menyatakan perjanjian itu tidak sah kayak gitu. Jadi kan ketika mereka sebelum mengesahkan perjanjian, tentu saja mereka sudah merumuskan dan mereka sudah melihat secara detail bagaimana susunan katanya kayak gitu ya. Nah, ketika sudah disahkan dan perjanjian itu terbit kayak gitu ya, dan itu tuh terdapat typo gitu kata-katanya, maka typonya itu tuh tidak dapat merubah makna dari suatu perjanjian itu gitu, dan perjanjian itu tuh tetap berlaku gitu. Jadi karena apa? Karena di awal mereka kan sudah sepakat gitu dengan apa yang mereka tuliskan gitu. Nah, ketika itu terjadi kesalahan, mungkin saja kesalahannya bukan dari pihak si pembuat perjanjian, mungkin bisa saja dari waktu penerbitannya kayak gitu. Jadi kesalahan pada penyusunan kalimat itu tidak dapat menyatakan bahwa perjanjian itu tidak sah kayak gitu, teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.